Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rami Pikaulia. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas soal prediksi bocoran UTBK SBMPTN 2023 di gelombang kedua. Nah, untuk soal yang aku bahas ini sesuai dengan beberapa bocoran di UTBK gelombang pertama. Nah, berdasarkan pola bocoran di UTBK gelombang pertama, jadi aku mencari polanya sehingga ini merupakan prediksi yang kemungkinan besar soal-soal yang bakal keluar di UTBK gelombang kedua. Nah, sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak akan ketinggalan informasi atau pembahasan soal terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ya soalnya, kita baca dulu soalnya. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak A ke B adalah 120 km, maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah ingat kecepatan rata-rata bus yang ditanya ini adalah kecepatan rata-rata pulang dan pergi. Karena di sini di soal ada kecepatan rata-rata pas pergi sama yang pulang. Berarti kecepatan rata-rata yang ditanya itu adalah kecepatan rata-ratanya ketika pergi dan pulang dengan jarak tempuh 120. Oke, kita jawab ya. Nah, kalau teman-teman ketemu sama soal yang ada kecepatan rata-rata, jarak dan waktu, ingat dengan rumus ini. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan rata-rata. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, tadi di soal katanya jarak kota A ke kota B 120. Berarti kalau dia pulang dan pergi, berarti jaraknya dikali 2, jadinya 240, sorry ya. Nah, sekarang kita harus cari tahu berapa sih lama perjalanan dari A ke B dan B ke A. Supaya nanti kita bisa tahu kecepatan rata-rata keduanya. Oke, lama waktu perjalanan pergi atau dari A ke B berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Waktunya berapa? Jaraknya berapa? 120. Karena sekarang dari A ke B, bukan penjumlahan A ke B kemudian B ke A. Satu-satu dulu kita cari dari A ke B dulu. Berarti waktu sama dengan jarak. Jaraknya berapa? 120. Kecepatan rata-ratanya berapa? 40. Berarti 120 dibagi 40 sama dengan 3 jam. Oke, ini pada saya pergi ya teman-teman, waktu yang diperlukan. Kemudian pulang. Pulang berarti jarak dibagi kecepatan juga. Jaraknya berapa? Tetap 120. Kecepatannya berapa? 60. Berarti 120 dibagi 60. Itu sama dengan 2 jam. Oke, sekarang kita udah tahu berapa sih waktu yang diperlukan antara pulang dan pergi. Berarti waktu yang diperlukan pulang dan pergi itu adalah 3 ditambah 2 jam. Sama dengan 5 jam. Nah, sekarang kita udah tahu berapa sih jaraknya dan berapa waktu yang diperlukan. Maka dari sini kita bisa mengetahui kecepatan rata-ratanya. Nah, jaraknya berapa? Jarak totalnya pulang dan pergi berarti 240. Nah, waktunya pulang dan pergi 5 jam. Berarti 240 dibagi 5 sama dengan 40 km per jam. Lihat choice yang benar, yang B. Oke, mudah ya teman-teman. Sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Oke, kita baca dulu soalnya. Persegi panjang ABCD berikut berukuran 12 cm kali 7 cm. Ini gambarnya. Hanya MNCP yang bukan merupakan persegi. Dan persegi panjang ABCD. Maka luas MNCP adalah, ini kan A, B, C, D. Nah, AKOD ini kan persegi. KBNL ini persegi, LMPO ini persegi juga. MNCP ini enggak persegi gitu. Jadi yang luas MNCP ini yang ditanya. Oke. Kita salin dulu yang diketahui. Persegi panjang itu berukuran 12 kali 7 cm. Oke, kita salin dulu gambarnya. Nah, di sini berarti 12 kali 17. Yang 12-nya mana? Yang 12-nya otomatis yang si A sama si B, AB.
Kemudian 7 cm-nya yang mana? Yang AD. Oke, teman-teman. Nah, kalau AD-nya di sini 7 cm, karena dia persegi, otomatis sisinya sama. Berarti AK ini juga 7 cm. Oke. Nah, karena di sini kan totalnya 12. Berarti 12 dikurang 7. Jadi di sini 5 cm. Oke ya, aku bikin gambarnya di sini dulu. Oke. Nah, sekarang aku jelasin. Nah, di sini ini kan udah tahu nih 5 cm. Kenapa 5 cm? Karena di sini 7 cm dan jarak A ke B ini 12. Berarti 12 dikurang 7 sama dengan 5. Oke ya. Nah, kemudian ini kan jarak ke sini C ke B ini 7. Ini karena dia sama sisinya, ini 5, ini 5. Berarti ini total panjang C ke B ini kan 7. Berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman supaya lebih gampang aku jelasin lagi ya. Nah, sekarang AK OD ini kan persegi. Persegi otomatis sisi AD, AK sama KO, OD ini sama. Karena di sini ini udah jelas diketahui di soal ini 7, berarti di sini 7. Nah, karena di sini ini adalah AB, AB ini 12 diketahui di soal. Karena ini 7, otomatis di sini sisanya 5. Oke, teman-teman sampai di sini paham ya? Oke, jadi KB di sini 5, 12 dikurang 7. Nah, kemudian kita cari KBMN. Nah, karena di sini ini adalah 5, sisi kali sisi berarti 5 dikali 5 ya, untuk persegi KBNL. Nah, karena di sini ini totalnya 7, ini udah 5, berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke. Sini paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita lihat persegi yang LMPO. Nah, teman-teman lihat CN, ini kan sama-sama si PM. Ini 2 cm. Berarti ini juga 2 cm. 2 cm, 2 cm. Nah, karena di sini ini adalah 5 cm, ini 2 cm, berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang udah tahu nih sisi MN berapa, CN berapa. Berarti luas persegi berarti berapa dong? Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi choice yang benar itu adalah yang A. Oke, teman-teman gampang ya. Jadi untuk soal ini logika aja sebenarnya. Kelihatannya susah, tapi kalau teman-teman mainkan logika, gampang. Nggak perlu sih sebenarnya seperti ini, tapi aku mau perjelas kalian, makanya aku bikin jawabannya seperti ini. Oke, paham ya sampai di sini? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Jika fungsi fx sama dengan x tambah a tambah b dan gx sama dengan bx tambah 2, memenuhi f gabungan gx sama dengan gx tambah 1, maka a ditambah b adalah. Oke, kita jawab dulu ya soalnya. Nah, sekarang ini kan katanya di soal f gabungan gx itu kan sama dengan gx tambah 1. Jadi kita cari-cari terlebih dahulu satu-satu, f gabungan gx ini berapa, gx tambah 1 ini berapa. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu f gabungan gx. Nah, f gabungan gx berarti teman-teman bikin dulu nilai fx. Karena dia gabungan dari gx, berarti kita memasukkan nilai si gx ke dalam x yang ada di fx. Oke, sampai di sini paham ya? Berarti f gabungan gx sama dengan bx tambah 2 dalam kurung ditambah a ditambah b. Ingat, f gabungan gx berarti f-nya diambil dari nilai fx-nya kita masukin. Kemudian kita masukin nilai si gx ke dalam x yang ada di fx. Oke. Nah, sekarang tinggal tambahin aja sama dengan bx tambah 2 ditambah a ditambah b. Oke. F gabungan gx sudah dapat. Sekarang kita cari nilai gx tambah 1. Gx tambah 1 berarti kita masukin dulu nilai si gx-nya berapa? Bx tambah 2 ditambah 1. Oke. Nah, sekarang bx tambah 2 tambah 1 berarti bx tambah 3.
Oke, karena di sini di soal F gabungan GX sama dengan GX ditambah 1, berarti teman-teman masukin nilai F gabungan GX berapa yang ini, kemudian nilai GX tambah 1 yang ini, berarti BX tambah 2 tambah A ditambah B sama dengan BX ditambah 3. Oke. Nah, sekarang teman-teman yang bisa dikurangin bisa BX sama BX ini bisa hilang. Kemudian A ditambah B sama dengan 1. A ditambah B 3 dikurang 2 sama dengan 1. A ditambah B sama dengan 1. Jadi choice yang benar itu adalah yang D. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Oke, kita baca dulu soalnya. Harga sewa kereta dorong bayi di sebuah persewaan peralatan bayi adalah 150.000 pada bulan pertama, sedangkan kelebihan seminggu berikutnya dikenai denda 35.000. Jika suatu hari Hana menyewa kereta bayi dan diharuskan membayar 255.000, maka Hana menyewa kereta dorong selama. Oke, kita jawab pertanyaannya. Ini soal logika ya. Sewa 1 bulan pertama itu ada 150, kemudian sewa per 1 minggu berikutnya itu ada 35.000. Nah, karena di sini ini membayarnya 255.000, kemudian sebulan pertama itu 150, berarti kita bikin dulu 255 itu sama dengan 150 ditambah biaya sewa selanjutnya. Nah, biaya sewa selanjutnya berapa? Berarti 255 dikurang 150, berarti 105.000. Nih, ini adalah biaya yang dibayarkan untuk minggu berikutnya. Karena 1 minggu itu 35.000, ya udah teman-teman tinggal bagiin aja. 105.000 dibagi 35.000 sama dengan 3. Jadi si Hana ini menyewa selama 1 bulan 3 minggu. Jadi choice yang benar itu adalah yang E. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan video atau soal dari aku. Dan ini merupakan soal prediksi untuk kebocoran soal UTBK gelombang kedua. Dan jangan khawatir, di UTBK gelombang kedua aku bakalan share juga beberapa FR bocoran di soal-soal UTBK di gelombang kedua. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah.